Salam, selamat sore Bapak Ibu serta saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Kembali kita pada saat ini kita datang kepada Tuhan, kita sujud menyembah kepada Tuhan melalui kebaktian rumah tangga GKP Jemaat Sadang. Kita akan mulai dengan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 120 bait yang pertama saja. Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa, kami puji Engkau. Kami cinta Engkau dan sujud di depan-Mu. Allah Bapa, kami puji Engkau. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita mendengar firman Tuhan dan merenungkannya, kita akan masuk dalam doa syukur dan doa pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur di sore hari ini ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu, Tuhan telah menjaga dan melindungi kami. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala apa yang telah Tuhan berikan dan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau memberkati kami Tuhan melalui kekuatan dan kesehatan. Engkau memberkati kami melalui usaha dan pekerjaan kami. Itu semua adalah anugerah yang terbesar yang kami terima daripada Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur pada sore hari ini Tuhan, kebaktian rumah tangga kami dapat mengikutinya. Itu semua karena anugerah dan penyertaan. Terima kasih ya Bapa, dan pada saat ini pula ya Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang sebentar akan kami baca dan kami dengar, jangan lalu dengan sia-sia, melainkan mendapat tempat dalam hati kami. Roh Kudus, bekerjalah bersama-sama kami. Urapilah hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Perlengkapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami percaya Bapa, kebenaran firman-Mu akan nyata dalam kehidupan kami sehari-hari dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini diambil dari kitab Ibrani 5 ayat 1 sampai 10. Ibrani 5 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian juga Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau
Engkau telah kuperanakan pada hari ini. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, renungan kita pada saat ini dengan tema Yesus Allah Maha Kasih dan Teladan Ketaatan. Pendeta Juswantori Ikhwan pernah menuliskan sebuah renungan singkat yang menarik tentang ketaatan. Berikut adalah sadurannya. Kedua putri mendiang Lady Diana dan juga Pangeran Charles yang bernama Pangeran William dan Pangeran Harry telah beranjak dewasa. Beberapa tahun mereka bersekolah militer dan juga dididik dengan cara militer, dengan cara yang disiplin dan juga dengan cara yang keras yang mereka dapat terima dalam sekolah tersebut. Seorang wartawan pernah bertanya kepada kedua anak tersebut, anak raja ini, apakah ada perlakuan khusus dari pihak sekolah terhadap putra-putra raja? Pihak sekolah menjawab dengan tegas, tidak. Keduanya diperlakukan sama seperti calon tentara lainnya. Seperti kita tahu bahwa kedua anak raja ini tidak diistimewakan ataupun mendapat perlakuan yang dibedakan dari yang lain, tetapi dia disamakan, semuanya sama. Mereka semua calon-calon tentara ini, mereka merasa senasib dan penanggungan. Juga mereka belajar dan juga taat pada perintah. Jadi status sebagai anak raja harus dilupakan di sekolah tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam renungan kita pada saat ini pun Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus Kristus mendisiplinkan dirinya untuk belajar dan taat hidup di dunia ini, sekalipun statusnya sebagai anak Allah. Dalam Ibrani 5 ayat 8 yang tadi kita baca, bahwa sebenarnya bapaknya Tuhan Bapa itu sanggup menyelamatkannya dari maut. Semua hak istimewa dia lupakan. Dia menolak diperlakukan secara khusus. Bukannya menempuh jalan aman dan nyaman, dia juga justru memilih jalan menderita. Bahkan dia harus disalib dan mati. Meskipun dalam kehidupan
yang harus dia jalani, dia mengalami banyak sekali sakit, godaan, dan juga pencobaan. Namun setelah misinya menyelamatkan manusia tercapai, dia sendiri bisa menjadi imam besar yang berempati. Dia mengerti pergumulan kita karena dia pernah mengalami derita yang kita alami. Jalan penderitaan ternyata sangat banyak gunanya. Melaluinya kita belajar bersikap taat, menjadi lebih peka dan mengerti pergumulan orang lain. Sebab itu, apabila kita harus menghadapi dan kita juga mengalami penderitaan, mari kita mohon pertolongan kepada Tuhan. Kita meminta pertolongan, memohon Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi pencobaan ataupun derita yang kita alami. Mari kita mohon, karena kita percaya Tuhan pasti akan memberikan kepada kita jalan keluar. Tuhan pasti akan memberikan kita keselamatan, sehingga kita tidak akan jatuh ataupun kita akan menderita. Pasti Tuhan akan menyertai dan menolong kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang tidak mudah kita berlaku taat ketika Allah memberikan apa yang menjadi keinginan kita. Tentu kita menerima dengan senang hati apabila Tuhan memberikan kita apa yang kita inginkan. Mulai dari kedudukan, mulai dari kekayaan, pasti kita senang, pasti kita gembira, pasti kita merasa bersyukur. Namun apabila rencana Allah itu lain dengan kehendak kita, disinilah kita manusia. Kadang kita kecewa, kita marah, kita tidak mau melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Kita diingatkan oleh penulis surat Ibrani ini mengajarkan bahwa Yesus sama seperti Harun diangkat Allah menjadi imam besar agung. Keimamatannya diambil dari garis Melkisedek sebagai imam agung. Tuhan Yesus ini menunjukkan kualitas kehidupan yang berbeda dengan imam yang besar lainnya. Dalam diri Yesus tidak ada keinginan untuk memuliakan dirinya. Semuanya itu tidak membuat Yesus sombong. Ia tahu benar bahwa patut dimuliakan hanyalah Bapa Sorgawi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekalipun Yesus memiliki status dan jabatan mulia, semuanya itu tidak dipahami sebagai hak yang istimewa. Kehidupan Yesus menunjukkan bagaimana ia tetap membangun hubungan yang intim, hubungan yang baik dengan Bapa Sorgawi. Berbeda dengan manusia yang gampang terbuai oleh kenyamanan hidup dengan status sosial dan juga ekonomi. Apabila status kita sudah naik, posisi jabatan kita sudah tinggi, terkadang sebagai manusia kita lupa diri. Tapi Tuhan Yesus lain. Dia datang ke dunia merendahkan diri. Dia menderita disalib, mati. Namun semuanya itu adalah karena ketaatannya dia kepada Bapa Sorgawi. Tuhan Yesus itu tidak sombong. Tuhan Yesus itu adalah Allah yang benar, yang patut kita sembah, yang patut kita puja dan kita puji. Oleh karena itu, kita sebagai umat pilihan Tuhan diingatkan melalui pembacaan kita pada saat ini. Janganlah kita lupa akan perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, kita harus taati dan kita jalankan. Seperti perjanjian lama juga kita tahu
dalam cerita Bapak Abraham, bagaimana Bapak Abraham taat kepada Allah. Dia rela menyerahkan anak satu-satunya, anak tunggalnya yang bernama Ishak, diserahkan sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Apakah Abraham di sini menolak perintah Tuhan? Tidak. Abraham menjalankannya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Abraham adalah orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil Allah untuk tetap beriman dalam segala kondisi, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Sebab kita percaya bahwa Allah akan menuntun hidup kita dan kita akan dipimpin dan dipelihara serta dilindungi oleh Tuhan. Teladan kasih dan ketaatan dari Kristus yang harus menjadi pegangan bagi orang percaya untuk hidup seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik orang muda maupun orang yang lebih tua, kita semua tak boleh kehilangan kepercayaan dan harapan, iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Sang Juru Selamat, yang akan menolong kita dan yang akan menebus segala dosa dan kesalahan kita. Sebagai orang Kristen, kita ditantang untuk tidak cepat menyerah dalam problem kehidupan. Kita harus berjuang terus, bertumbuh, berakar, dan berbuah, dan menjadi saksi kebaikan dan kuasa Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan menolong, memberikan kekuatan kepada kita agar kita selalu taat dan setia kepadanya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita akan memuji Tuhan sambil kita membawakan persembahan dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 271. Bait yang pertama saja. Janganlah kumpulkan harta dunia fana, ingat merusak pencuri membongkarnya. Harta surga kumpulkanlah kan atasmu, di mana hartamu disitulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat, doa persembahan, dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu pada saat ini di sore hari ini ya Tuhan. Engkau mengingatkan kami agar selalu kami taat akan perintah-Mu, agar kami selalu rendah diri, agar kami selalu mendengar dan menuruti kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menjaga, melindungi dan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini ya Tuhan. Bapa kami dalam sorga yang maha kasih, kami juga berdoa buat jemaat-Mu ya Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang sakit, yang tidak kami sebutkan satu persatu Bapa, kami percaya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan bilur-bilur-Mu yang ajaib Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesehatan, dan Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit.
karena Engkau adalah dokter di atas segala dokter yang mampu menyembuhkan segala penyakit apapun, sehingga saudara-saudara kami dapat sehat dan dapat sembuh kembali. Bapa kami dalam sorga, kami juga berdoa buat gerejamu GKP Jemaat Sadang Tuhan, dalam segala program dan rencana kerja ke depan. Kiranya Tuhan mau berkati apa yang menjadi harapan-harapan kami Bapa, apa yang menjadi keinginan kami, program-program kami dapat terlaksana, itu semua berkat penyertaan-Mu. Berkati juga pelayanan-pelayanan kami Bapa, berkati Bapak Pendeta Andris beserta keluarga, berikanlah kekuatan dan kesehatan. Kiranya juga berkati dalam segala aktivitas pekerjaannya dan juga pelayanannya. Berkati dalam kehidupan yang dijalani bersama ibu dan anak-anak Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati. Bapa kami dalam sorga, kami juga berdoa bagi para penatua atau majelis ya Tuhan, sebagai pelayan-pelayan-Mu juga, komisi dan juga tim pelayanan. Kiranya Engkau menyertai dan memberkati pelayanan-pelayanan kami. Semua yang kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mau berdoa buat pemerintahan bangsa dan negara kami Bapa. Walaupun masih dalam kondisi pandemi, kami percaya Tuhan, pemerintahan kami berkat penyertaan-Mu dapat melakukan hal-hal yang terbaik bagi masyarakat Tuhan, bagi kami semua Tuhan, sehingga bangsa dan negara kami ini menjadi bangsa yang penuh dengan berkat Tuhan, dengan kesehatan, dengan kemakmuran, dengan damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan atas semua ini. Kami juga berdoa ya Bapa untuk persembahan yang baru saja kami kumpulkan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang telah memberikannya, melalui usaha dan pekerjaan yang kami lakukan, itu semua berkat daripada Tuhan. Berkati juga tangan-tangan yang akan mengelolanya Bapa, sehingga persembahan yang kami berikan ini, Tuhan kiranya berkati seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Bapa kami dalam surga yang penuh kasih, ampunilah segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan dan kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami serahkan Tuhan doa ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami, miringkanlah telinga pengasihan-Mu dan sauti doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga dan juga di atas bumi. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, demikianlah Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, kebaktian rumah tangga telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.